Kemudian kita masuk ke arsitektur sistem basis data. Nah, di sini ada 3 yang akan dibahas, tapi tidak semuanya akan kita bahas di praktikum karena ini sangat konseptual. Sedikit kita akan bahas mengenai model data, skema, dan juga instan. Ya, ini model data saya rasa tidak perlu saya jelaskan di sini, kita skip saja. Nah, yang ini mengenai konsep dalam model data konseptual. Jadi kita nanti akan sering menggunakan konsep-konsep ini. Ada entitas, ada atribut, dan juga ada hubungan. Nah, yang pertama adalah entitas. Entitas ini adalah penyajian objek dalam bentuk basis data. Jadi suatu objek itu kalian sajikan dalam sebuah bentuk basis data. Nah, kita sebut dia sebagai entitas. Misalnya, saya ingin membuat basis data mengenai daftar mata kuliah di Teknik Geodesi UGM. Maka entitasnya, objeknya adalah mata kuliah di Geodesi UGM. Itulah entitas namanya. Atau misalnya tadi, saya ingin membuat basis data mengenai mahasiswa di Teknik Geodesi UGM angkatan 2019 makanya. Maka entitasnya adalah mahasiswa TGD angkatan 2019. Ini adalah disebut entitas. Jadi objek yang akan kita buat basis datanya. Kemudian ada yang disebut dengan atribut. Nah, atribut ini adalah keterangan yang mendeskripsikan entitas. Jadi jika kita menyebut tadi daftar mata kuliah di TGD, maka kita langsung bisa membayangkan apa saja yang mendefinisikan mata kuliah di TGD UGM. Misalnya ID-nya, ID mata kuliah ya. Jadi kalau kalian lihat, jadi masing-masing mata kuliah itu punya kodenya atau ID. Kemudian apa? Namanya mata kuliahnya apa. Kemudian misalnya bisa kalian tambahkan ini mata kuliah wajib atau pilihan. Ini adalah keterangan-keterangan yang mendeskripsikan objek tadi. Kalau tadi kita lihat di misalnya mahasiswa, berarti ada misalnya NIM, kemudian di angkatan tahun berapa, namanya siapa, mungkin alamatnya di mana, asalnya dari mana. Itu adalah yang menggambarkan mengenai entitas mahasiswa. Begitu ya. Nah, hubungan yang ketiga adalah hubungan, yaitu dia bisa digunakan untuk menghubungkan antara 2 atau lebih entitas. Misalnya tadi, ada mata kuliah, ada mahasiswa, kita bisa menghubungkannya. Jadi mahasiswa A mengambil mata kuliah sistem basis data misalnya, kita bisa menghubungkan antara kedua entitas tersebut. Atau bisa lebih, selain ada mata kuliah, ada mahasiswa, bisa ditambahkan daftar dosen. Jadi dosen ini yang mengampu di mata kuliah ini. Jadi bisa menggabungkan antara mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosennya. Nah, ketiga ini adalah konsep yang perlu kalian pahami dalam model data. Jadi nanti jangan bingung lagi kalau sering disebut entitas, atribut, dan juga hubungan. Ya, perlu dipahami dulu perbedaan antara entitas, atribut, dan juga hubungan. Nah, ini yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, kalau di sini yang tabel pertama berarti entitasnya adalah mahasiswa. Atributnya apa? Ada ID, ada nama, ada jurusan. Jadi ketiga ini adalah yang mendeskripsikan mahasiswa. Kemudian ada entitas buku. Atributnya apa saja? Ada ID buku, judul, pengarang, penerbit, ID klasifikasi, dan juga jumlah bukunya. Kemudian ada entitas klasifikasi buku,
Kemudian atributnya ada ID klasifikasi, jenis, dan juga lokasi. Kemudian nanti ada entitas peminjam. Ini dia bisa menghubungkan antara ketiga entitas tersebut. Jadi bisa dilihat di sini ada ID peminjam, tanggal pinjam, ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID buku, judul, dan juga tanggal kembali. Ini semua semua atributnya ini adalah hubungan atau gabungan juga dari ketiga entitas, yaitu mahasiswa, buku, dan juga klasifikasi buku. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di forum diskusi. Saya lanjutkan mengenai konsep dasar tabel. Ini ada tabel normal. Kemudian kita akan bahas juga mengenai data rangkap dan juga data duplikasi. Nah, ini akan sering kita bahas dan juga akan sering diulang-ulang di kuliah teori mengenai tabel normal. Jadi dalam kita membuat suatu basis data, ini diusahakan harus dibuat sebuah tabel yang disebut tabel normal. Nah, ada beberapa syarat suatu tabel ini bisa dikatakan sebagai tabel normal. Nah, tabel normal ini adalah tabel yang paling baik. Ya. Nah, yang pertama syaratnya yaitu adalah urutan baris tidak diperhatikan. Sehingga jika diubah maka informasi dalam tabel tidak berpengaruh. Nah, jadi misalnya mahasiswa nomor urut 1 dipindah jadi nomor terakhir, itu informasi mahasiswa di nomor urut 1 tidak akan hilang, tidak akan berubah. Kemudian yang kedua adalah urutan kolom tidak diperhatikan. Identifikasi kolom dibedakan dengan jenis atribut. Ya, jadi misalnya atribut ID mahasiswa, kemudian sebelahnya nama, sebelahnya jurusan, diubah-ubah, itu juga tidak akan mengubah informasi. Kemudian yang ketiga adalah tiap perpotongan baris ataupun kolom berisi nilai atribut tunggal. Jadi tiap perpotongan baris atau kolom ini biasa kita sebut sebagai sel ya. Jadi satu sel ini tidak akan mungkin berisi lebih dari satu informasi, satu atribut tunggal. Jadi tidak mungkin misalnya satu kolom ataupun satu sel ini berisi misalnya 2 nama mahasiswa. Itu tidak mungkin dan tidak boleh. Kemudian nomor 4, masing-masing baris pada tabel harus berbeda. 2 baris tidak dapat berisi nilai atribut yang sama. Nah, ini nanti kita akan bahas, ada duplikasi, ada redundansi. Jadi, diusahakan setiap isi tabel itu, setiap sel berisi informasi yang berbeda. Yang kelima, nilai atribut kosong harus dihindari. Jadi tidak boleh ada satu sel yang kosong. Nah, ini yang tadi kita akan bahas yaitu ada data duplikasi dan juga data redundant atau redundan. Jadi perbedaannya apa sih data duplikasi dan data redundan? Nah, kalau data duplikasi ini terjadi ketika sebuah atribut memiliki 2 atau lebih nilai yang sama. Jadi data itu double. Jadi misal di data mahasiswa itu ada nama mahasiswa dan juga ID-nya yang sama persis. Ya, berarti kan datanya double, duplikasi itu namanya. Tapi kalau data redundant terjadi ketika salah satu nilai dihapus maka tidak akan mengubah informasi. Jadi datanya double. Tapi kalau misalnya kita hapus salah satu, kita masih bisa memperoleh informasi itu dari informasi yang lain. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai data duplikasi dan juga
redundan. Nah, ini misalnya duplikasi. Jadi penghapusan akan mengubah informasi. Misalnya di sini, ini saya ambil dari sebuah contoh di reference ya. Kita lihat di tabel yang A ini. Jadi ada part number, ada part description. Di sini misalnya disebut dengan ID, ini adalah deskripsi ID-nya. Di sini kalau kita lihat part number-nya ini semuanya unik. Ya, artinya unik ini adalah berbeda, tidak ada yang sama. Ini isinya berbeda semua. Ada P2, P1, P3, dan juga P4. Kemudian kita lihat di part description-nya, ini ada 4 baris, tetapi ada yang sama-sama NAT di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Berarti part number P2 ini adalah artinya deskripsinya adalah NAT. Kemudian P1 di sini miliknya bold. Kemudian P3 di sini adalah miliknya washer. Kemudian P4 adalah milik NAT itu sendiri. Nah, jika kita ingin menghapus NAT salah satu ya, misalnya di sini kamu rasa kok NAT-nya double, saya mau hapus nih NAT yang atas. Jadi ini. Maka kita akan kehilangan informasi P2 itu artinya apa sih? P2 itu dia kode untuk bahan makanan apa atau bahan yang dijual oleh pedagang apa gitu misalnya ya. Jadi kita akan kehilangan informasi P2 apa. Jadi jangan asal menghapus, meskipun di sini NAT-nya ada 2, ternyata dia terikat dengan ID yang berbeda satu sama lain. Jadi ID-nya adalah unik. Jadi kalau kita hapus, maka kita akan kehilangan informasi. Ya, jadi ini ada yang disebut dengan duplikasi. Nah, akan tetapi kalau redundansi, ini kita hapus, kita tidak akan kehilangan informasi. Misalnya di sini kita lihat ya. Di tabel ini ditambahkan kolom supplier number atau ID-nya suppliernya. Jadi S2 P1 bold, S7 P6 bold, S2 P4 NAT, S5 P1 bold. Kalau kita lihat di sini part description-nya ada boldnya ada 3 ya. Kemudian kalian hilangkan salah satu boldnya, maka kita tidak kehilangan informasi karena yang dihapus adalah bold yang part number-nya adalah P1. Ya, kita lihat di sini ada bold yang P1 ada 2, sedangkan bold yang lain adalah part number-nya P6. Maka jika kita hapus bold yang part number-nya P1 di baris yang paling bawah, maka kita masih dapat memperoleh informasi P1 itu adalah deskripsinya bahan apa, bisa dilihat di baris yang paling atas. Itu artinya kita tidak kehilangan informasi, kita masih bisa memperoleh informasi P1 itu artinya apa dari baris yang paling atas. Nah, ininya dinamakan dengan redundansi. Ya, jadi perlu diperhatikan dengan baik perbedaan dari duplikasi dan juga redundansi. Nah, ini nanti berarti ada data yang kosong. Ini berarti bukan tabel yang normal. Ya, sedangkan memang kalau kita pindah supplier number-nya ini bisa di paling sini, kita tidak akan kehilangan informasi, ataupun satu baris S2 P1 boldnya dipindah paling bawah pun kita tidak kehilangan informasi. Cuman di sini ada data yang kosong, sedangkan kalau tabel normal tidak boleh ada
data yang kosong. Nah, nanti kita akan pelajari kalau sudah seperti ini, bagaimana mengubahnya menjadi data atau ya data yang normal, tabel yang normal. Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang lain ya. Jadi di pertemuan ini yang perlu kalian pahami betul adalah apa perbedaannya duplikasi dan juga redundansi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan bisa kalian jawab. Jadi di sini ada 2 tabel, kemudian kalian perlu jawab mana yang benar antara kalimat A dan B. Kemudian ini masih terkoneksi dengan pertanyaan kedua dan ketiga. Kemudian ada pertanyaan nomor 4. Mana tabel yang redundansi, mana informasi yang redundansi. Kemudian yang kelima, ini kita juga bisa mencari tahu manakah nilai yang redundan. Nah, kelima pertanyaan ini akan saya masukkan di elok untuk bisa kalian jawab sebagai pengganti absensi. Jadi yang bisa menjawab ini, yang menjawab semuanya akan saya hitung sebagai absensi di minggu pertama ini. Baik, jika ada yang belum jelas, maka bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Nanti saya akan buka diskusinya. Saya beri kalian waktu dulu untuk menyimak video ini. Kalian pahami, bisa kalian tambah dengan membaca buku reference. Ada bukunya Pak Wajianto ataupun bukunya El Masri, bisa kalian download. Nah, selain itu juga ada tugas untuk minggu ini, dan tugasnya adalah tugas individu. Nah, setelah kalian tadi mempelajari apa itu basis data, apa itu entitas, kemudian atribut, apa itu redundant, duplikasi. Nah, saya meminta kalian untuk mencari sebuah tabel ataupun bisa kalian buat sendiri tabelnya yang terdiri dari entitas-entitas, atribut hingga instannya. Jadi instannya itu adalah isi dari setiap atribut ya. Jadi nama, misalnya mau buat entitas mahasiswa, ya berarti diisi kalian nama mahasiswanya siapa, NIM-nya berapa, jurusannya apa, dan sebagainya. Nah, kalian analisalah dari tabel yang sudah kalian cari itu, berarti pihak di Google, apakah tabelnya sudah normal atau belum. Ya, jadi tadi syarat-syarat tabel normal, apakah semua komponennya sudah terpenuhi oleh tabel yang kalian cari. Nah, kemudian misalnya belum ada, belum normal, kalian buat atau kalian cari contohnya data yang redundansi dan juga duplikasi. Nah, ini kalian buat di PowerPoint. Kemudian minggu depan di pertemuan selanjutnya akan saya minta kalian untuk mempresentasikan tugas ini. Baik, saya rasa cukup sekian. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, masih ada yang belum jelas, ya karena saya yakin masih banyak pertanyaan karena ini masih minggu pertama dan belum diawali oleh kelas teori. Mungkin ada yang belum bisa dipahami dengan lebih dalam, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Jangan sungkan untuk bertanya, meskipun ini via online, tetap harus kalian bisa memahami materi yang diberikan oleh para dosen pengampu, gitu ya. Jadi saya cukupkan untuk video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.